صلوا على النبي محمد. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi di zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifi huda wan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, panitia yang saya sayangi, serta dewan juri yang sangat saya kagumi. Segala rahmat dan nikmat yang kita dapati hanya dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya lah kita wajib berbakti, karena dialah Tuhan yang Maha Sakti. Salawat dan salam semoga selalu kita curahi kepadanya Nabi sejati, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh arti. Kepada diri yang saya nasihati, kita tanamkan iman di hati, perintah Allah dan Nabi serta perintah pemimpin kita yang harus kita taati. Demi kehidupan di hari nanti, matinya pun masuk syurganya Rabbi. Amin Allahumma amin. Hadirin, adalah benar jika di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan melaksanakan perang Badar sehebat yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi saat ini tidak kalah dahsyatnya dengan perang Badar, tidak kalah hebatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dengan perang Khandaq. Hanya saja perang yang kita hadapi saat ini bukan ujung panah, bukan ujung pedang, bukan ujung pedang. Tapi sesungguhnya perang yang kita hadapi saat ini ialah perang akidah, perang ideologi, perang di masa kepemudaan. Jika kita kalah sekarang, memang kita masih beragama. Namun 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang, di tangan pemuda lah jawabannya. Mengapa harus pemuda? Karena pada hakikatnya, inna fi yadis syubani amrul ummati. Sesungguhnya di tangan pemuda lah letaknya perkara umat. Wa fi aqdamiha hayatuha. Dan di kaki-kaki mereka lah letaknya kehidupan umat. Syubbanul yahum rijalul ghad. Pemuda di masa sekarang ialah pemimpin di masa yang akan datang. Itu bukanlah perkataan saya hadirin, melainkan seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Gulaini, yang dilansir dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in. Lantas hadirin, kalau kita lihat kondisi pemuda pada hari ini, kita masih menggunakan masa muda kita untuk kepentingan dunia yang fana. Ketika sangkut pautnya keadaan, deklarasi moral merajalela, keburukan kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan kini diabaikan, sehingga menyebabkan akhlak pemuda menjadi bejat karena sering menonton orang-orang barat. Na'udzubillahi min zalik. Lantas hadirin, pemuda seperti apa yang berperan dalam dakwah di era kemajemukan dunia? Jawabannya, menurut Imam Hasan Al-Banna', bahwasanya seorang pemuda haruslah memiliki salimul akidah, akidah yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sebagaimana kita ambil contoh hadirin, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa yang tidak kenal beliau? Kenapa ratib beliau terkenal di kalangan para ulama? Dan kenapa pada hari ini saya bahas mengenai beliau? Padahal beliau ini merupakan orang yang buta sejak lahir. Karena menurut Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus Solo, ketika ia dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, ibu beliau nangis hadirin. Ibu beliau nangis tak henti melihat anaknya terlahir dalam keadaan buta. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan anakku dalam keadaan buta ya Rabb? Aku khawatir, aku takut ya Rabb jika anakku tidak bisa menolong agamamu. Lantas apa kehendak Allah hadirin? Beberapa hari kemudian ayahnya beliau Al-Habib Alawi Al-Haddad mengunjungi rumah sang guru Al-Habib Abdullah Al-Aidrus. Ia bertawasul dan bermunajat kepada Allah. Lantas apa katanya? Ia menanyakan kepada Habib Abdullah bahwasanya apakah anakku ini bisa melihat atau buta selamanya. Lantas apa katanya hadirin? Anakmu ini buta selamanya. Anakmu ini tidak bisa melihat selamanya. Anakmu ini tertutup matanya tapi terbuka hatinya. Banyak orang di luar sana yang terbuka matanya tapi tertutup hatinya. Maka benar hadirin, ketika ia semasa kecilnya, ia selalu termotivasi akan berdakwah, termotivasi untuk menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah. Bahkan neneknya beliau, seorang wanita yang salihah bernama Asy-Syarifah Al-Manfar Ba'alawi, berkata, "Wahai anak, kasihanilah dirimu." Sebab apa? Sebab cintanya beliau kepada Allah, kuatnya akidah beliau kepada Allah, dan saking takutnya beliau kepada Allah, takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya menurut Imam Hasan Al-Banna', seorang pemuda haruslah memiliki sahihul ibadah, ibadah yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam Al-Qur'an, surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dijabarkan dalam ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui dan pelajari. Di antaranya ilmu tauhid. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah tetapi kita tidak kenal siapa itu Allah? Maka kita pelajari ilmu tauhid. Ketika kita sudah mengenal Allah, lantas kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah, maka kita pelajari ilmu fikih. Ketika kita sudah kenal Allah, kita sudah beribadah kepada Allah, lantas kita tidak tahu akhlak kepada Allah dan makhluknya, maka kita pelajari ilmu tasawuf. Semua itu bisa kita dapati berkah dekatnya kita dengan ulama, dekatnya kita dengan para habaib. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan warisannya para nabi. Hadirin, kalau pemudanya sudah dekat dengan para habaib, kalau pemudanya sudah cinta dengan para ulama, pemudanya sudah rajin datang ke majlis ta'lim, maka secanggih apapun zaman, minuman keras, zina dan narkoba yang meracuni para pemuda akan tidak mempan dan berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Hadirin, marilah sama-sama kita manfaatkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua. Karena pada hakikatnya pemuda merupakan contoh, bukan pencemooh. Pemuda merupakan pelopor, bukan pengekor. Pemuda merupakan pengokoh, bukan peroboh. Makanya jangan lihat kanan dan kiri, tapi kita harus introspeksi diri. Jangan ingat-ingat masa lalu, tapi kita jadikan itu sebagai pengalaman dan pelajaran. Karena kita pemuda masa depan bangsa. Maka dari itu hadirin, cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri,
dekatkan Allah dan juga Nabi. Si Aceng beli sumpit, orang ganteng mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.